Anies Baswedan kembali menggelar acara bertajuk Desak Anies. Gelaran Desak Anies kali ini diselenggarakan di Bandar Lampung pada Kamis, 7 Desember tahun 2023. Ada kejadian yang unik. Anies harus menjawab terkait seputaran IKN dari warga yang memakai kaos Ganjar Pranowo bernama Cekemon. Berikut videonya. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyek yang mangkrak masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu Cakemon juga pertanyakan Anies ingin menang 1 putaran atau 2 putaran. semua paslon ingin menang 1 putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Ya itu saja, terima kasih. Menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan Jawabannya apa Pak Kot? Muter-muter saja. Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan di undang-undang, okay? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara, dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat dulu, oke? Ini sama seperti tadi saya coba cek, tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak berat nih. Sekarang kita punya uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih, atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan? Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai, tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problemnya apa? Sekolah rusak, tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Nah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang, nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu, bro. Kita mau bangun mana? Mau bangun kementerian kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya, Bung. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Objektif artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke? Kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya main 2 putaran, nggak menang 1 putaran dari dulu, dan lebih baik. Dari jawaban Anies menurut saya, dia sepertinya keberatan untuk lanjutkan IKN. Rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, menurutnya, Anies kurang baik apabila pindah ibu kota hanya untuk meninggalkan masalah. Sementara Ganjar meminta pendapat Anies soal kondisi Jakarta yang penuh masalah, mulai dari kemacetan, kepadatan, hingga polusi, dan membuat ibu kota harus pindah.
Ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana.